teman-teman, ini adalah gambar berangkai. Seperti ini ya bentuknya. Ini bisa dilipat-lipat teman-teman. Nah, seperti ini. Ini juga bisa dilipat. Sini juga bisa dilipat. Bagian belakangnya juga ada loh. Ini dia. Tuh. Ini gambarnya adalah tembok besar Cina. Wah, ini dia. Jadi ini gambarnya terangkai-rangkai teman-teman. Menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak itu menjadi sebuah gambar tembok besar Cina. Tembok besar Cina ini memiliki sejarah yang kelam. Mau tahu seperti apa sejarahnya? Kalian lihat video ini ya. Sejarah Cina kerap kali diangkat ke dalam sebuah film. Pasti kalian gak asing ya, kayak film-film Cina yang bela diri, terus kayak filmnya Bruce Lee, kayak itu kan diambil dari kisah-kisah Cina kadang ya. Dari berbagai sejarah yang kebanyakan berhubungan dengan pertempuran, ada satu kisah menarik dari seorang penguasa Cina, Qin Shi Huang. Qin Shi Huang, penguasa di Cina. Dikenal karena kemenangannya dalam pertempuran, Qin Shi Huang adalah kaisar pertama dari Cina dan menciptakan tentara-tentara terakota yang luar biasa yang menjadi tontonan bahkan sampai saat ini. Ini dia gambarnya tentara-tentara terakota. Oke, lanjut ya. Qin Shi Huang adalah penguasa Cina kuno yang paling kuat, yang juga bertanggung jawab untuk membangun tembok besar Cina. Nah, ini sejarahnya udah sejarahnya mulai terbentuk di sini ya. Sejarah tembok besar Cina dimulai ketika dibangun untuk melindungi dinasti Qin yang baru didirikan Qin Shi Huang pada 221 sampai 206 sebelum Masehi terhadap serangan oleh orang-orang nomaden dari Asia Dalam. Dinding dibangun menggunakan kerja paksa. Kerja paksa teman-teman ya, kayak di Indonesia kita dulu ada kerja rodi, romusha. Ini ternyata itu pembangunan tembok besar Cina ini dilakukan oleh orang-orang atau rakyat ya dengan cara dipaksa. Kerjanya itu dipaksa. Kejam ya, nggak kebayang aku. Kini tembok besar Cina adalah benteng yang terpanjang di muka bumi. Terpanjang di muka bumi, hasil dari kerja paksa. Kira-kira berapa ya jumlah budak-budak yang dipakai itu bisa menjadi yang terpanjang di muka bumi itu? Sampai gimana itu kerjanya ya? Sekarang kita bahas tentang dindingnya ya teman-teman ya. Temboknya ini menurut pengukuran panjang keseluruhan tembok mencapai 8.850 km. 8.850 km. Benteng panjangnya segitu. Proyek tersebut juga telah menemukan bagian-bagian tembok lain yang panjangnya 359 km, parit sepanjang 2.232 km, serta pembatas alami seperti perbukitan dan sungai sepanjang 2.232 km.
ditambah panjangnya segitu. Kalian bayangin dari mana aja itu ya panjangnya segitu. Di Cina itu sana temboknya itu berarti gimana ya, sampai ribuan. Kita aja yang naik mobil motor itu aja capek. Rentang rata-rata tembok besar Cina adalah 5.000 km. Rata-ratanya segini teman-teman, 5.000 km. Dikutip dari berbagai catatan sejarah. Untuk jangka panjang, objek daya tarik bagi orang asing, dinding sekarang menjadi simbol nasional yang dihormati dan tujuan wisata populer. Jadi saat ini ya, sebelum corona ini ya, itu banyak pengunjung ke tembok besar Cina ini teman-teman. Ada yang selfie, ada juga yang mungkin bikin blog tuh mencari pengetahuan, biasanya ada gitu ya. Namun Qin Shi Huang yang dulu ditakuti banyak orang rupanya mempunyai kelemahan. Dia penguasa di Cina yang paling kuat tapi punya kelemahan. Apa ya teman-teman? Dia terus dihantui oleh momok kematiannya sendiri. Artinya apa? Dia takut mati teman-teman. Ya ampun, padahal semua manusia itu mati loh ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dia takut mati. Akibatnya dia begitu banyak melakukan cara untuk menuju keabadian. Keabadian. Maksudnya apa coba keabadian? Dia memulai misi gilanya dengan membakar semua lektur sejarah, puisi, dan politik sehingga orang-orang tidak akan tahu apapun tentang masa lalu dan ingin mereka berkonsentrasi hanya menyiapkan ramuan untuk awet muda dan kehidupan. Dia sampai melakukan hal segitu ya, hal besar itu cuma pengen mendapat keabadian. Kira-kira apakah dia bisa abadi apa enggak ya teman-teman? Dia bahkan mempekerjakan beberapa ahli obat untuk membuat ramuan ajaib. Ramuan ajaib. Namun ketika mereka gagal akan mendapat hukuman, yakni dikubur hidup-hidup. Jadi yang membuat ramuan itu, kalau mereka gagal, mereka bakalan dikubur hidup-hidup. Ya ampun. Pencariannya untuk keabadian akhirnya mendorongnya hingga melakukan perjalanan ke Pulau Zifu, di mana ia bertemu dengan seorang pria yang mengaku mengetahui rahasia kehidupan kekal. Namanya adalah Xu Fu. Dia berjanji bahwa obat mujarab itu berada di pegunungan Penglai yang mempunyai mitos terkait rumah dari 8 orang yang hidupnya abadi dan jalan menuju Tuhan. Aneh banget ya. Namun menurut Xu Fu, orang-orang yang hidup abadi ini akan menuntut pengorbanan 6.000 perawan. 6.000 perawan. Kalian tahu buat apa 6.000 perawan ini? Ya jelas buat pengorbanan supaya siapa tadi kok lupa namanya ya, Qin Shi Huang tadi itu biar bisa abadi. Sayangnya raja memenuhi keinginan si penipu itu. Ternyata dia penipu teman-teman. Nipu si dianya ini, rajanya ini, dan memberinya 6.000 perawan. Si Xu Fu-nya itu diturutin sama si rajanya, dikasih 6.000 perawan. Begitu Xu Fu berlayar dengan para perawan yang diberikan kaisar, dia tidak pernah kembali. Kasihan. Jadi apa yang terjadi sama Qin Shi Huang teman-teman? Dia nggak pernah bisa abadi, itu kesimpulannya. Dia sudah korbanin 6.000 perawan ya.
dan juga untuk apa tadi yang membuat ramuan tadi, kalau yang gagal bakal dikubur hidup-hidup, yang dia dapatin malah apa? Malah dapet dosa, malah dia gak bisa abadi, dan juga dia hanya penuh rasa penyesalan ya teman-teman. Jadi kita bisa ambil hikmah ya teman-teman. Semua orang itu pasti akan meninggal. Pertama itu. Kedua, pikirkan baik-baik apa yang akan kamu lakukan, karena itu bisa menyangkut masa depan kamu teman-teman. Ya, seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Ingat ya teman-teman, semua pengetahuan, semua ilmu yang kita dapatkan itu pasti bermanfaat untuk kehidupan kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian.